Selamat datang di Eastern Europe Trip. Gue baru aja landing di Krakow, Poland. Dari Milan itu terbang sekitar 1,5 jam naik pesawat. Dan sekarang gue mau menuju kota. Ada 3 cara, naik taksi online, naik bus, naik kereta. Dan pilihan gue untuk ke kota itu pakai kereta. Jadi gampang, lu tinggal ikutin aja sign-nya. Itu semua jelas, tertera begitu keluar airport langsung tahu kemana. Udah tinggal naik kereta, purchase tiket, 20 menit nyampe. Terus kenapa gue lanjutin trip ini tuh ke Eastern Europe? Karena menurut gue, Eastern Europe tuh masih super underrated banget. Dan di sini tuh masih kayak chill, lebih santai, sejarahnya juga kental, sama yang pasti lebih murah dibanding Western Europe. Lo tau sendiri kalau Western Europe kan mahal sekali. Di sini lebih murah dibanding Western Europe. Kayak hotel yang gue tinggalin ini di Krakow, namanya tuh Central Apartments. Kayak gini nih, gede banget bentuknya apartemen, kayak studio gitu. Ada kasur, ini double bed, ada sofa bed, di situ juga ada microwave, tempat nyuci, kamar mandi, ruang tamu kecil. Tapi karena ini apartemen, datang dengan bonus. Bonusnya apa guys? Kalau kalian mau pesen juga, udah pasti di mana? Podróżoka. Betul sekali, karena di Traveloka itu ada free cancellation sama ada fitur easy reschedule. Jadi kalau kalian gonta-ganti tanggal itu nggak usah pusing, langsung pesen via Traveloka aja. Dan ini tips dari gua, make sure kalian boleh chat atau kontak si hotelnya dulu, request yang di kamarnya yang jangan terlalu tinggi atau apa. Ya kalau kalian bisa angkat ya nggak apa-apa juga. Di Krakow, I love you. Bikin saya jadi strong. First stop, sudah jatuh cinta dengan Poland. Ini ada Żabka. Żabka itu semacam kayak convenience store, kayak di Jepang. Dia jual banyak makanan-makanan kayak gini nih. Ini namanya hotdog Max. Langsung kita cobain aja. Ya hotdog sebetulnya, tapi dia wrap bulat gitu. Rotinya, dan manis sosis. Love it. Ini salah satu makanan khas orang Poland tuh, suka nyemilin ginian gitu. Belinya di Żabka. Nah, kenapa Krakow, Poland gue pilih sebagai pembuka trip Eastern Europe kali ini? Karena selain nanti gampang buat muter-muter, soalnya gue bakal ajak kalian buat lihat Budapest, terus ke Vienna, sama ke Prague, gitu. Krakow di Poland ini, menurut gue itu sangat menarik. Satu dari sejarahnya yang kuat banget, bangunannya itu rata-rata masih kayak zaman dulu, karena waktu Perang Dunia dia nggak hancur gitu. Dan fun fact-nya, selama 123 tahun, Poland itu sempat hilang dari map, puff gitu. Dan sempat juga negara dibagi-bagi gitu, kayak dibagi 3 gitu. Terus hilang, baru akhirnya muncul lagi gitu. Dan sekarang gue lagi ada di Stare Miasto atau Old Town Krakow. Di daerah ini adalah the real zaman dulu, kayak gini persis, tidak berubah, menarik banget. Dan sekarang itu jadi jantung kota Krakow, yang di situ kita akan menuju alun-alun. Kawasan ini tuh udah ada dari sejak abad 13. Yang bikin gila, bangunan itu masih asli. Jadi yang lu lihat ini bukan replika, bener-bener real. Kayak lu langsung transport ke zaman dulu gitu. Keren sih. Kelihatan lah, gue happy nih, beneran happy gue. Dan sekarang gue udah nyampe di namanya Rynek Główny. Alun-alun, salah satu alun-alun terbesar di Eropa. Dulu itu tempat ini tuh dijadiin pasar, pengadilan, tempat eksekusi publik. Di tengahnya itu ada namanya Sukienice. Dulu tuh tempat jualan kain dan rempah-rempah. Jadi dari Asia, dari Timur Tengah, jualan barang itu di situ tuh, di sini nih. Jadi orang-orang Asia, orang-orang Timur Tengah ke tempat ini buat jualan kain sama rempah-rempah. Ini yang tadi dari luar, yang tempatnya dulu tuh sebagai buat dagang rempah kain, sekarang jadi toko souvenir kayak gini. Lu kayak masuk ke dongeng gitu loh. Tau gak sih kalau nonton dongeng yang masih ada dragon, knights. Nah ini castle-castle-nya, bangunan dalamnya. Dan di belakang gua ini ada Saint Mary Basilica, dia kayak katedral. Jadi ini tuh salah satu katedral yang bersejarah juga di kota Krakow. Ya udah, gini aja. Ini dia alun-alun Krakow. Di situ ada Old Town, tadi kita udah lewatin. I love it. Sekarang gua mau cari ada donat yang harus gua coba di sebelah situ. Let's go, kita lihat. Thank you. Thank you. Thank you. Ini caramel with salt, ini adalah salah satu dessert yang khas dari
Poland dia juga makan-makan kayak gini karena Poland itu negara yang carb heavy. Jadi tepung, kentang, nasi gitu. Kita cobain langsung. Dalamnya karamel, atasnya dikasih garam dikit, ini gula, empuk, wangi, lihat karamelnya. Asin, manis, dia agak gosong-gosong karamel gitu, best. Hari pertama di Poland, ini belum malam loh. Gue nggak tahu nih tempat ini kalau malam kayak apa. Langsung lihat tempat ini kalau malam kayak apa. Buat makan malam, gue akan cobain salah satu traditional dish mereka. Dia tuh kayak ada jual pangsit, dumpling gitu. Di salah satu restoran juga sangat klasik. Namanya Kuchina Stropolowska Ubab Cimali nih. Dan sistem restorannya yang di cabang ini itu self-service. Jadi lu duduk, lihat menu, ke bawah, pesen, ambil makanan sendiri. Sudah gue pesen, jadi gue ada pesen ini, gue lupa namanya, tapi akan gue tulis di sini. Ini sesuai dari rekomendasi ibunya. Katanya ini the most Polish soup. Sama ini ada dumpling guys. Fried gyoza. Kita cobain dari supnya. Dia agak asem, terus creamy gitu. Ada rasa bawang-bawangnya. Tahu nggak sih kalau kalian dimasakin sama mak kalian sup makaroni pakai sosis? Nah ini nih. Jadi ini sup tuh cukup menarik karena dia tuh hasil dari fermentasi gandum sama rye, makanya asem. Ini comforting banget, apalagi dingin-dingin makan sup. Sekarang kita cobain fried gyozanya. Ini namanya itu istilahnya adalah pierogi. Gue pesan, jadi dia tuh ada dua, yang di boiled sama yang digoreng. Tapi gue tanya enakan mana nih? Dia bilang goreng sih. Oke, jadi dia goreng. Ini gue pesen yang with meat. Jadi ada macam-macam isinya. Ini yang pakai daging. Kita coba langsung. Ini dagingnya penuh banget ya. Dan yang menarik adonannya ini, dia tuh agak kenyal, kayak ada perlawanan gitu. Sekarang gue mau cocok pakai sausnya. Ini ada saus putihnya nih. Dia agak manis, herby juga. Ini kayaknya thyme nih, ada garlic, ada onion. I love it. Perfect banget di pairing sama daging ketemu ini. Jadi kan agak greasy karena digoreng, tapi ini agak asem, sedikit manis, gurih, jadi kayak nyaman. Bener guys, hari pertama di Poland, di Krakow, gue cocok sama makanannya, sama vibes kotanya. Gak sabar besok hari kedua explore Krakow kayak apa. See you di day kedua. Selamat datang di hari kedua di Krakow, dan hari ini gue akan ajak kalian untuk jalan-jalan di suatu distrik yang namanya Kazimierz. Jadi ini adalah distrik di mana dulunya orang Yahudi itu tinggal di sini. Jadi distrik khusus orang Yahudi di sini, tinggal di sini. Kelihatan ini adem, tapi sebetulnya tempat ini maknanya tuh dalam banget. Let's go, kita explore. Jadi Kazimierz itu adalah tempat yang vibe-nya begitu lu masuk ke sini, itu tuh langsung beda. Jalannya tuh bebatu, tembok-temboknya kusam, dan lu tuh bisa, kalau emang beneran di sini, lu tuh bisa ngerasain ini tuh kayak bukan tempat biasa. Jadi awalnya Kazimierz tuh kota sendiri yang dibikin pada tahun 1335 sama Raja Kazimierz ketiga, makanya namanya tuh Kazimierz. Jadi dari abad 15, komunitas Yahudi itu dipaksa untuk kesini gitu. Makanya daerah sini jadi komunitasnya orang-orang Yahudi di Eropa gitu. Tapi anehnya mereka tuh malah jadi kayak berkembang daerahnya. Nggak kayak di Eropa lain yang didiskriminasi, tapi di Kazimierz mereka tuh dikasih komunitas, terus ada sekolah, ada toko buku, pasar. Dan sekarang gue lagi ada di Remuh Sinagoga. Ini salah satu sinagoga yang masih aktif sampai sekarang, dan di belakangnya tuh ada semetrinya. Nanti kita bakal lihat kayak apa. Sekarang gue udah nyampe di dalam semetrinya. Ini sih, jujur ya, ini tuh merinding. Ini tuh masih ada tuh untuk kayak memorial gitu. Kalau lu lihat di atas makamnya tuh banyak batu kecil. Itu tuh tradisi Yahudi sebagai simbol bahwa lu tuh udah datang dan lu masih ingat. Beda sama bunga, mereka tuh taruh batu karena tahan lama. Dari yang tadinya pusat budaya Yahudi di Eropa, akhirnya itu langsung berubah saat perang datang. Dari tempat yang dulunya rame banget, langsung berubah jadi kota mati.
Kazimierz itu bukan tempat biasa. Ini tuh tempat yang dulu mati, tapi sekarang tuh hidup lagi. Dan tiap langkah lu di sini ada cerita yang ikut jalan sama lu. Habis dari Kazimierz, tadi udah berat-berat, sekarang kita akan ke tempat yang super fun. Kita bakal explore. Sekarang mau masuk ke Wawel Castle, beli tiket dulu di depan. Harganya sekitar 50, 200 sampai 250 ribu. Gue beli yang ke Castle 2. Yuk. Bagus. Sekarang gue udah ada di dalam Wawel Castle, tapi ini baru hallnya, belum masuk ke dalam. Gue akan masuk ke yang bagian Castle 2, di mana itu tempatnya katanya lebih bagus. Dan ceritanya tentang Wawel Castle ini, jadi dulu sejarahnya ini adalah pusat Polandia pada abad ke-11. Pusat pemerintahannya di sini. Sampai negara ini tuh akhirnya direbut sama penjajah. Dan lu lihat arsitekturnya itu adalah campur-campur. Ada Gotik, Renaissance, sampai Borough. Tapi vibe-nya yang satu, yang sama, ini tuh megah banget. Jadi kalau kalian nanya Polandia tuh jantungnya di mana? Ya ini nih, castle ini. Karena ini saksi semuanya dari legenda, dari dongeng, sampai beneran orang, raja, sampai akhirnya jadi tempat turis ya di Wawel Castle ini gitu. Kita masuk castle tuh Ottoman Turkistan. Jadi kalau kalian bingung kan, Ottoman kan sebenarnya itu kerajaan dari Turki. Polandia itu juga sempat dijajah sama Ottoman Empire. Dragon's Den. Mau menuju Chamber of Secrets. Oh, salah. Itu kan ular, kalau ini naga. Wow. Jadi disinilah tempat legenda naga Wawel. Naganya itu dulu katanya galak. Dia tuh katanya suka makan sapi sama cewek-cewek. Ceritanya, dongengnya adalah semua ksatria tuh gagal lawan dia sampai datang seorang tukang sepatu. Nah, dia tuh ngasih domba isi belerang. Makan nih. Meledak naganya. Makanya nanti abis ini kita bakal lihat di situ ada patung naga yang bakal nyembur api. Naga darat Wawel itu sungainya minumnya di situ tuh. Jadi dia minum air di situ sampai kembung terus meledak. Sekarang ini statue-nya. Naga ini setiap jam dia bakal keluarin suara. Kamu habis ini pulang sama siapa gitu? Salah ya. Itu kan buaya darat. Balik ke Plaknowi, ini di Jewish Quarter yang tadi. Jadi buat makan zapiekanki itu banyaknya di sini. Jadi satu puter ini semuanya jual zapiekanki. Zapiekanki itu adalah Poland version of pizza. Menurut info orang dalam, merek yang Barocco ini enak. Kita cobain. One Wawel Dragon, big one. Guys, zapiekanki. Gue udah pesen ini yang Wawel Dragon. Ini pizzanya orang Poland. Jadi sebetulnya itu asalnya dari kata zapieng yang artinya dipanggang. Ini pakai roti baguette, dibelah dua, dikasih topping. Kita coba langsung. Enak. Salah satu street food Poland yang harus kalian coba. Dan itu paling banyak ditemuin di sini, daerah Plaknowi. Ini Plaknowi ini rata-rata baru buka itu sore. Jadi baru bisa dinikmatin sore gitu. Gitu aja hari kedua kita. Dari Jewish Quarter, terus kita ke Wawel Castle. Hari ini emang penuh sejarah, tapi besok bakal lebih sejarah lagi karena kita bakal explore ke hari ketiga di Poland, Krakow. Hari ini mutur ke Auschwitz. Auschwitz itu adalah tempat terjadinya Holocaust. Dimana bangsa Yahudi dipindahin dari tempat kemarin kita kunjungin, dipindahin ke sono, terus dieksekusi massal sama Nazi pada zaman Perang Dunia Kedua. Untuk menuju ke situ harus naik tur. Kalau kalian mau senturnya bisa di sini. Sekarang gue lagi menuju pick up point-nya. See you di Auschwitz.
Sekarang kita mau masuk ke gas chambernya di mana eksekusi dilakuin. Sekarang kita pindah lagi ke Birkenau, tadi di Auschwitz, ini yang Birkenau-nya. Jadi dia, ini gak kalah kelam dan dinginnya. Kita lihat kayak apa aja. Ini adalah tempat di mana waktu Jus di port ke Auschwitz kan dia naik kereta. Terus dipisah-pisahin tuh 2 grup kan, yang cowok yang bisa fungsi sama anak kecil sama perempuan. Nih sini, jadi lihat ini tempatnya kayak village biasa. Mereka nggak tahu di sini bakal diapain. Jadi kalau kalian bisa lihat ada rumah yang masih utuh itu dari batu sama yang dari kayu. Jadi karena awalnya batu tuh bikinnya lama, jadi dia switch pakai kayu. Cuma kan kayu selama musim kena weather dia rusak, makanya beberapa tuh udah sisa cerobong gitu. Tuh rumah-rumahnya tuh udah pada rusak. Tapi yang masih bertahan itu, yang dibangunnya tuh dari batu. Lu naik kereta ke sini, diturunin, mana tahu bakal dieksekusi gitu. Karena kalau lihat begini aja, ya kita sekarang lihatnya ya biasa aja ya. Cuma mungkin zaman dulu juga lihat, oh ya rumah-rumah village biasa gitu. Dan ini kejadian tuh belum lama banget loh. Tahun 1940-an, World War II, dan sampai sekarang masih ada survivor yang masih hidup gitu. Ngeceritain gimana waktu zaman Holocaust itu terjadi gitu. Auschwitz bukan hanya sekedar tur, tapi ini adalah simbol kalau ini tuh nggak boleh terjadi lagi. One of the darkest time of human history, Auschwitz. Sudah sampai di Budapest, Hungary. Jadi lanjut Sudah sampai di Budapest, Hungary. Jadi tadi gue berangkat dari Krakow, Poland itu naik pesawat. Karena kenapa gue naik pesawat? Karena gue butuh efektif cepet. Tapi kalian juga ada pilihan naik overnight train. Kalau naik pesawat itu sekitar total perjalanan 4 jam karena harus transit dulu di Warsaw. Dari Warsaw baru terbang ke Budapest. Itu totalnya 4 jam plus transit. Begitu sampai airport Budapest, untuk menuju kotanya itu kalian bisa naik bus atau taksi. Terserah, tapi gue akan naik bus. Dan akan gue beli dulu tiket itu. Ini ada banyak pilihannya karena gue 3 di sini. Gue akan 3 day in Budapest sama airport shuttle. Murah nih, 110.000 sama 275.000 buat kita muter-muter seharian sama transport. Sama transfer shuttle bus. Ini buat airport transfernya nih. Ini buat 72 jam pass transportation. Jadi kalian tinggal sesuaiin aja berapa jam di Budapest. Gue beli 72 jam sama airport bus transfer. Dan hotel pilihan gue di Budapest adalah ini namanya Novotel. Kenapa gue pilih ini? Karena ini tuh ada di bagian Buda, jadi sebelah situ pas, dan ini tuh ngeliatnya langsung ke river gitu. Jadi ada yang view-nya ke parlemen, ada yang view-nya ke jembatan yang itu juga cukup famous. Kita langsung room tour aja. Ini gue pesen kamarnya yang twin 2, ini lumayan gede nih. Ini cukup gede ukurannya untuk orang Eropa. Lu dari sini bisa sprint. Tuh masih jauh gitu. Ada kursi juga ini buat nongkrong. Oke lah. Kamar mandi juga menarik. Kamar mandi dipisah toilet sama shower. Jadi kayak kalian bisa bagi 2, nggak rebutan kalau pagi. Sudah pasti kalau kalian mau pesen Novotel ini ada di mana? Ya di Traveloka, karena kalian free cancellation. Jadi kalau kalian batal nginep, uang kembali. Dan juga ada fitur easy reschedule. Jadi kalau kalian gonta-ganti tanggal tak, ada fiturnya. Gak usah pusing. Semua di Traveloka aja. Nggak pakai lama, langsung kita explore Budapest. Param pam pam pam.
makan siang, mencari nasi karena sudah 4 hari tidak makan nasi. Agak kangen. Ini gue ada pesan Asian food tadi. Dia sistemnya pilih-pilih gitu. Ada yang big portion, small portion. Gue small portion. Karena kita di Budapest, jadi kita harus makan Budapest, aka Budapest, aka Chinese food, aka Asian food. Asian food memang terbaik. Kita sebagai orang Indo yang makan nasi, pasti mencari nasi. Ini salah satu rekomend dari gua, namanya Walk and Go. Proper juga. Gua pesen ayam sama bebek. Buat ini lidah Indo approve. Jadi misi gua di sini adalah kalau kita ketemu makanan Asian atau apapun makanan Eropa yang approve oleh lidah Indo, gua akan kasih label lidah Indo approve. Karena kan kalian tahu sendiri kan makan Eropa agak hambar ya. Kalau kita kan enak gitu. Gue cobain Walk and Go, habis ngisi perut, saatnya explore Budapest. Sekarang gue mau explore bagian Budapest yang Buda. Jadi fun fact-nya, Budapest itu dibagi dari 3 kota dulu. Jadi ada Budapest sama Óbuda. Jadi kalau sekarang Buda itu bagian yang klasik-klasik, Pest itu yang lebih metal, Óbuda udah nggak ada. Jadi kayak sisa digabungin gitu. Serut. Destinasi pertamanya, gue mau nunjukin kalian tuh ada satu. Karena kita di Buda, kita mau ke castle-nya. Tapi untuk menuju castle-nya, kita harus naik tangga. Yuk. Jadi pada tahun 1873, Budapest dan Óbuda itu digabung gitu. Jadi kota-kota kecil ini ada 3 biji. Sebetulnya yang terkenal tuh Buda dan Pest. Digabungin lah terus menjadi Budapest gitu. Dan ini menjadi kapital dari Hungary. Dan sekarang karena kita lagi explore daerah Buda itu dulu tuh dikuasain sama Ottoman Empire. Ottoman Empire itu adalah empire yang sekarang tuh nge-build Turki. Jadi tempat ini di atas tuh ada gereja, tapi gereja itu dulu pernah dijadikan masjid karena kan Ottoman itu dia membawa Islam. Dulunya gereja jadi masjid, terus akhirnya sekarang jadi gereja lagi. Dan makanya kita bisa lihat nanti arsitek-arsitekturnya itu bentuknya kayak Turki-Turki gitu, castle-castle-nya. Karena emang kerajaannya kayak gitu. Dan sekarang gue udah nyampe di Fisherman Bastion. Ini tuh semacam kastil-kastilan. Jadi bukan kastil yang emang dibangun untuk sebagai kastil, tapi dia bangun untuk awalnya ya buat tinggi kan di atas bukit, jadi ada view-nya gitu, buat ngelihat view kota Budapest gitu. Dibangun pada tahun 1905 dan dulu area ini tuh dijaga sama kayak nelayan gitu, makanya namanya tuh Fisherman Bastion. Dan di atasnya itu ada church. Sekarang jadi gereja. Dulu gereja, pas zaman Ottoman dijadiin masjid, sekarang jadi gereja lagi. Let's go, kita lihat ada apa. Ciao. Kalau lihat ini kan bentuknya kayak benteng bertahan gitu kan, tapi emang dia tuh desain ini, bangun ini ya emang murni untuk viewpoint aja, karena emang bagus banget, langsung bisa lihat Sungai Danube, ada parlemen. Dan desain ini dibentuk kayak gini emang karena pada zamannya desain ini yang lagi hits gitu. Dan dia emang visioner ya. Sekarang dijadiin tempat turis yang emang bener turis kesini untuk viewpoint. Hebat, hebat. Bener-bener kayak cuma udah plaza aja, desain-desain gitu bentuk benteng. Nggak, yang dipertahanin cuma gereja di belakang gua, padahal tidak pertahankan. Jadi gereja, nah yang kayak gue bilang, gereja yang di belakang gua ini dulu sempat dijadiin masjid pada saat Ottoman datang dan menjajah, kayak menang lah lawan kerajaan Hungaria. Gereja ini dijadiin masjid, cuma sekarang jadi gereja lagi. Ini style gotik, karena apa? Ada yang ingat kenapa gotik? Karena tajam-tajam. Dan sekarang gue udah ada di dalam gerejanya. Untuk masuk itu bayar sekitar 150.000. Ini nama gerejanya adalah The Church of Our Lady Buda Castle. Ini ya, kayak tadi gue bilang. Ini tuh kalau lu bandingin sama gereja-gereja yang ada di Eropa pada umumnya, ini agak beda. Kenapa? Karena tadi Ottoman kan sempet datang, dia kan dari Timur Tengah, agamanya Islam. Ini dulu gereja. Begitu dia menjajah tempat ini, dia kayak renovasi gitu, dia modifikasi tempat-tempatnya jadi bernuansanya coklat. Karena coklat itu Timur Tengah, khas Timur Tengah gitu. Jadi kalau lu lihat ornamennya, detail-detailnya, itu kayak mozaik-mozaik dari kayak khas Timur Tengah gitulah. Warnanya juga gitu. Menurut gua ini mirip sama dalamnya Blue Mosque. Kalau kalian pernah nonton video Turki di YouTube channel Traveloka ke Blue Mosque, nah itu mirip-mirip kayak gini. Nah kalau ini gotik, karena emang aslinya gereja gitu. Menarik ya. Sudah selesai dari dalam gereja.
Ini sekarang mau lihat di plazanya ada apa. Itu kan lihat tuh orang ada jalan-jalan situ tuh. Sebenarnya lu bisa naik, tapi bayar sekitar 1.500 kayak 75 ribuan gitulah. Intinya lu kalau ke atas ya buat foto-foto. Dan kalau lu keluar gereja, lu bakal dapat kata-kata hari ini Mas Andi. Iron is sharpened by iron, one person sharpens another. Artinya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Sebagai manusia, kalian harus berguna untuk manusia lain, biar kita sebagai komunitas saling berkembang. Proverbs 27:17. Di sini kan emang tempat foto-foto. Ini gue kasih tipsnya. Back again with photography tips with Andy. Untuk menghasilkan foto bagus seperti ini di Budapest. Nah, kalian lihat tuh patokannya itu. Terus kalian cari lampu ini. Ke sebelah kiri ada tangga. Nih. Nah, nanti lu taruh temen lu di sono tuh paling ujung situ tuh. Temen lu nanti di situ kan nih yang orang berdiri, yang motoin dari sini. Set. Pakai paling zoom, terserah mau pakai kamera atau handphone, paling zoom, taruh situ, cekrek. Nah, jadi deh foto seperti ini. Terima kasih sama-sama. Bye-bye. Kita lanjut lagi. Jadi kalau kalian emang ke daerah yang Buddha, bukan yang pes, itu isinya ya kayak gini-gini. Kerajaan-kerajaan, klasik-klasik. Beda sama yang akan besok kita kunjungin, kalau pes itu lebih urban, lebih anak muda, lebih mantap. Kalau sini lebih yang chill vibe, duduk, ngeliatin gedung-gedung, bukan gedung sih, ngeliatin bangunan-bangunan yang lama, merasakan kalau klasik tuh di Hungary tuh, di Budapest kayak apa. Gitu. Oke, itu aja hari pertama. Sudah explore Buddha, besok kita bakal explore bagian PES. See you di day 2. Salah, 1, 2, 3, 4. See you di day 5. Bye-bye. Hari kedua di Budapest, kemarin kita udah explore sisi Buddha, itu yang history, yang castle, yang klasik. Sekarang mau explore sisi PES, dan sekarang gue udah ada di, ini namanya parlemen, gedung parlemen terbesar kedua di Eropa. Yang pertama tuh ada di Romania, yang kedua adanya di Budapest. Ini gede banget, kemarin kita kan lihat dari Sisono, sekarang lebih deket. Dan hari ini bakal explore PES, sisi yang lebih urban, lebih chic, lebih scenic, banyak makanan, banyak kafe-kafe, banyak tempat-tempat seru juga. Langsung kita explore bagian PES dari Budapest. Jadi kalau kalian jalan dari arah Parliament Square ke arah Tugu Putih, ini ada namanya Liberty Square. Dia tuh semacam jalanan, banyak kafe-kafe, tempat makan, restoran. Sekarang gue mau coba salah satu makanan tradisional khas dari Hungary. Makanan pertama hari ini mencoba makanan khas Hungaria. Kemarin kita makan Chinese food, sekarang makan Hungaria. Jadi ini adalah langos, cakwenya orang Hungaria. Dia tadi street food, sekarang jadi staple food. Biasanya pakai sour cream, keju, udah itu aja. Jadi dia tuh roti yang digoreng. Tadinya tuh awalnya dibikin karena ada adonan-adonan sisa roti kan, terus kayak digoreng deh gitu. So, kita coba aja ya. Sekarang gue udah nyampe di Saint Stephen Basilica, ini di belakang gue. Tadi dari tempat makan, kalau lu jalan bakal lewatin tempat-tempat yang menurut gue menarik banget karena lu bakal lihat kayak ada satu monumen Memorial Victim of German. Itu tuh monumen waktu Jerman menginvade di Budapest ini. Terus jalan lagi, lu bakal lihat kayak banyak toko-toko, kayak kafe-kafe. Vibes-nya tuh kayak apa ya? Kayak Eropa Barat bentuk-bentuknya. Banyak kafe, orang makan, restoran. Sampai di sini, Saint Stephen Basilica. Basilica itu adalah ultimate, dia kayak god tier-nya dari Church Katolik. Itu paling gede. Basilica itu adalah gereja paling besar gitu. Hey, halo.
Dan di sini lu akan lihat nanti akan beda banget gerejanya sama yang kemarin kita datengin. Karena Pest itu kan nggak dijajah oleh Ottoman Empire. Jadi dalamnya bakal berasa Eropa Barat banget secara desainnya. Yuk, kita lihat dalamnya nih kayak apa. Nah, sekarang gue ada di dalam Saint Stephen Basilica. Ini gede, pol, dan bagus banget. Kalau lihat emang style beda banget, ini neoklasik. Beda sama yang kemarin. Kemarin itu kan udah ada influence dari Timur Tengah karena yang kemarin di-conquer sama Ottoman Empire. Kalau yang ini asli. Dan kalau tadi lu lihat di depan itu, di atasnya ada Raja Stephen. Dia itu adalah Raja Hungaria yang mengkristenkan Hungaria pertama kali. Jadi tempat ini dibangun tahun 1851 sampai 1906 yang ada angkanya juga. Dan kalau lu lihat tadi di depan, di ceilingnya tuh juga ada gambar-gambar zodiak. Menarik ya. Di sini tuh stylenya tuh dia pakai marmer, terus gold plated. Kalau lo lihat juga lukisan-lukisannya, gambar-gambarnya itu ya tokoh-tokoh Alkitab, tentang cerita-cerita Alkitab juga gitu. Gila ya, bayangin orang tahun 1851 udah bisa bikin bangunan sebagus ini. Patung-patungnya, ini bahannya marmer-marmer, gold plated. Kayak masuk ke sini tuh kayak tuh keren banget sih. Bingung sih gue jelasinnya, mending kalian lihat sendiri kayak apa. Di sini juga ada relik dari tangan kanannya Raja Stephen atau Santo Stephen situ. The holy of right hand, the holy right hand. Menarik. Jadi karena hujan, gue melipir dulu untuk makan siang. Ini gue lagi ada namanya Yummy Wok. Finally nasi. Nasi goreng, sudah kangen nasi goreng. Kemarin udah makan nasi, hari ini nasi lagi nggak apa-apa karena itu adalah staple food kita. Ini gue pesen nasi goreng yang pakai bebek dan di sini juga ada apa? Sambal. Ternyata di sini untuk mencari Asian food atau Chinese food itu cukup mudah ya, dan nasi juga mudah ditemukan. Jadi kita selamat kalau kangen sama nasi atau apa bisa cari di sini. Kita coba aja langsung. Ini dilihat dari tekstur nasi sih udah wow gitu ya. No school. Akhirnya terharu ketemu nasi goreng enak di Eropa tuh kayak sesuatu gitu. Tambah daknya juga enak lagi, empuk, nasi goreng juga wangi, sambal juga pedes. Buat gue yang kangen nasi, banding nasi goreng, Yummy Wok enak pol. Buat makan Eropa ini enak. Juga ada mie akan gue coba. Love it. Kita menunggu hujan, habis itu kita akan lanjut lagi explore. Bagian sebelah situ ada Hero Square. Oke, see you di Hero Square. Akhirnya hujan sudah reda dan gua lagi mampir ke Hero Square. Jadi ini tuh semacam alun-alun dan monumen. Nah, sebetulnya gue lebih tertarik tuh yang ada di belakangnya. Taman di belakang itu buat nyantai gitu, kayak kita chill, karena kan di Eropa duduk di taman, makan gitu. Tapi mumpung lagi di sini, sekalian aja mampir. Jadi monumen ini dibangun memperingati 1000 tahun Hungaria muncul dari tahun 1896 gitu. Dan di atasnya harusnya ada malaikat Gabriel, cuma dia hilang gitu, nggak tahu kemana. Dan 7 orang patung yang di bawahnya itu adalah pahlawan-pahlawan yang ikut turut membantu lah gitu ceritanya. Menarik. Ya intinya alun-alun ini tempat juga dipakai buat macem-macem, nggak cuma buat monumen ini doang, tapi ya mirip-mirip Buckingham Palace yang ada di London lah gitu. Follow through, take your time, you move like water and taste like wine. You're holier than I am, holier than I am. Gentle hands, golden eyes. I am a man made of borrowed time. You're holier than I am. Jadi di Budapest itu nggak cuma bangunan yang unik, tapi menurut gua taman-tamannya kayak gini tuh juga unik. Kayak ini sekarang gue lagi ada di City Park. Di tengah City Park ini aja ada kastil. Tapi kastil ini itu aslinya dulunya pas dibangun itu tuh untuk simbol kayak ngerayain 1000 tahunnya kelahiran Budapest. Kan Budapest kan bikin 896. Jadi ini dibangun 1896 sama kayak yang monumen di depan. Karena awalnya itu cuma dari kardus-kardus gitu, tapi karena bagus akhirnya dijadiin permanen kayak gini. Dan menurut gua emang kalau lu ke kota Eropa, terutama Eropa ya, lu harus cobain taman-taman di Eropa. Karena apa? Karena emang taman itu bisa sebagus itu, lu bisa kayak laid back,
Kayak gue tuh bisa ngabisin waktu cuma diem aja, ngeliatin orang, ngeliatin tanaman, ngeliatin pohon, ngeliatin bebek. Sambil ya ini tadi gue belanja salah satu makanan khas dari Hungaria, ini dessert gitu, kayak roti-rotian lah, namanya chimney, sama ngopi. Tuh, jadi kayak cuma ngopi, makan, nyantai aja di sini, chill, menikmati. Ya, hidup kita udah keras. Sekali-sekali kita harus melunakkan diri gitu dengan santai di alam gitu, bersatu dengan alam. Gua ke tempat-tempat kayak gini, ngeliat taman, duduk dengan udara sejuk, minum kopi, makan, itu udah cukup buat gua gitu. Carilah kebahagiaan dari sesuatu yang simple dan kecil. Gua akan cobain chimney cake kayak gini. Ini chimney cake, jadi ini roti dipanggang, luarnya gua coating pakai cinnamon sugar, dan dalamnya itu ada Nutellanya. Ini bolong tengah. Tuh, makanya namanya chimney cake karena ini seperti chimney. Chimney tau nggak apa? Cerobong asap yang ada di rumah orang kaya. Kita cobain aja chimney cake. BTW ini di Indo juga ada, baik cabangnya. Kalau kalian mau cobain. Ya roti lah, pakai Nutella, pakai gula, cinnamon, salah satu staple food, staple snacks, desserts buat orang-orang Hungaria. Untuk menutup hari kedua kita di Budapest, main ke Danube Promenade. Di sini kalian bisa olahraga, foto-foto. Banyak kan orang olahraga dan foto-foto. Menikmati pemandangan gedung parlemen dari seberang, ini ke Buda lagi. Dan sekarang udah setengah 9 malam, masih belum gelap juga. Tapi nggak apa-apa, karena bisa menikmati gedung parlemen dari sunset sampai malam kayak gini. Hari ketiga di Budapest, pagi-pagi mampir ke Central Market Hall. Di sini tuh kayak semacam pasar modern Budapest gitu. Jadi ada souvenir, makanan, orang beli bahan bumbu, ada paprika, buah. Ya mirip sama kayak Borough Market yang ada di London, cuma ini versi Budapestnya. Kita bakal lihat ada makanan apa yang seru, karena gue belum makan sosis. Sosis Hungary itu katanya bagus dan enak. Yuk, kita lihat ada apa aja nih. Ini sosisnya nih, menarik banget. Emang di Hungary itu terkenal sama sosisnya yang gitu. Dia karena di blend sama spicesnya pakai paprika, smoke paprika, jadi wangi. Oh, sweet. Gak dapet di situ, udah beli bekal, lanjut makan siang aja di seberang. Nah itu, di situ ada makanan khas Hungaria juga, goulash. Itu kayak semacam sup. Sebetulnya goulash itu yang gue tau stew gitu, tapi ini kayaknya stew yang kayak kering. Kalau ini kayaknya sup bentuknya. Let's go. Dia kayak mau dikira dicoba. Guys, ini lucu banget tempatnya. Budapest. Ini dia makan siang kita. Ini adalah makanan tradisional dari Hungaria. Di tempat ini gue pilih karena dia bilangnya the best goulash in town. Nah, goulash tuh ini sup ini, lihat, dia tuh pakai daging sapi. Warnanya merah, kenapa? Karena dia di stew pakai paprika. Jadi makanan Hungaria itu banyak sekali menggunakan spice paprika. Kenapa? Karena ada influence dari Turkish. Turkish waktu datang ke sini dia bawa paprika, dan di sini secara iklim untuk menumbuhkan paprika itu bagus gitu. Makanya dia
suka pakai paprika. Dan paprika memberikan rasa apa? Rich, sweetness, wangi juga gitu. Kita coba supnya dulu. Enak banget. Bayangin lu lagi makan sup-sup daging brandon, tapi brandon kan pakai kacang, jadi ilangin kacangnya, kacang merah ilangin, tapi kasihin paprika gitu. Ada rasa-rasa paprika. Kayak makan daging sapi, kayak sup soto mie. Jadi bayangin soto mie dikasih paprika gitu. Supnya udah, kita move on. Ini adalah beef stew sama noodle dia bilang. Jadi ini di stew gitu, ini noodle-nya. Cobain. Mirip-mirip rendang, cuma beda bumbu. Dan noodle-nya ini dia tepung. Mirip-mirip nyoki, tapi bukan nyoki. Enak guys, gue banget dicoba. Ini namanya Forsal Pub. Sampai di Center Market, lu ke seberang makan ini. Menurut gue worth it, kenyang, dan buat kita di Indonesia menurut gue masih masuk banget rasanya. Oke, seru. Let's go lanjut, kita bakal piknik. Di mana? Di Margaret Island. Jadi ada salah satu taman / island yang ada di tengah-tengah Sungai Danube. Jadi buat kesini itu lu bisa naik bus, bisa naik kereta, terserah, banyak opsinya. Di sini itu sebenarnya tempat lokal. Jadi lu lihat sih semua lokal nih, nggak ada turis. Ya lu bisa piknik. Makanya gue udah bungkus nih bawa beberapa piknik yang tadi buah udah gue beli di market. Buat piknik juga, buat nyantai, relax, chill. Winding down. Di situ juga ada zoo yang akan kita lihat nih, mini zoo gitu dan gratis. Nih di sini kita masuk aja. Enak ya di Budapest tuh, selain lu bisa ngeliat pemandangan klasik gitu, tiba-tiba lu pindah ke island, puff, kayak langsung beda gitu. Mini zoo. Tuh lihat bebek, ayam. Yoi bro, saya sama animal tuh emang punya connection ya nggak? Sudah ketemu tempat pikniknya. Santai, kita akan menikmati apa nih, strawberry yang tadi udah gue beli dan juga cherry. Menikmati strawberry yang beli di pasar, lihat taman, pemandangan, mencari kebahagiaan kayak kemarin gue bilang, suatu dari simple, strawberry di taman, duduk, nyantai. Enak banget strawberry-nya, manis banget. Menurut gua traveling tuh nggak harus kayak lu ke tourist spot ya, wajib gitu, apalagi kita pertama kali. Cuma sisain tuh 1 hari sebelum kalian misalnya pindah atau pulang, cobain aktivitas lokal gitu, karena itu baru berasa, oh negaranya tuh kayak gini gitu. Menarik. Dan kata-kata hari ini adalah we walk in the garden, not talk the walk, but walk the talk. You make it hard to walk out of the door. Note to self, you don't need to be anywhere but here. Ini rekomendasi gua Wafu, Japanese restoran jualan ramen. Karena kan kita terbiasa dengan makan ramen, jadi gue saranin makan ini gitu. Karena di situ kayak Mexican, burger gitu. Kayaknya kurang cocok buat kita, tapi kalau ramen kita familiar. Ini gue pesen yang dandan ramen tuh. Not bad sih. Cuma kalau kalian yang mungkin terlalu kencang sama kacang, sensitif, ini lumayan kencang. Cuma gue suka. Dan habis ini gue bakal ajak lu ke salah satu tempat, dia tuh ruin bar gitu. Jadi tempat ini kan Jewish Quarter. Dulu zaman habis perang dunia ditinggalin, terus kayak ada tahun 2000-an ada segerombol anak muda tuh datang untuk dia modif jadi kayak hip-hip gitu loh. Dalamnya ada bar-bar, ruin bar. Jadi ruin bar tuh karena tempatnya ruin, dibikin beberapa bar-bar gitu. Dan salah satu tempat yang harus kalian kunjungin juga di Budapest gitu, karena tempat paling hip. Kita lihat aja langsung. Nah, sekarang gua udah ada nyampe di Ruin Bars. Vibes-nya sih asik banget ya. Bangunan-bangunan yang udah rusak diubah menjadi bar. Jadi tempat ini dulu kan Jewish Quarter. Jadi pas Perang Dunia II kan dipindahin semua, hancur, ditinggalin. Pada tahun 2000
dibuild jadi bar gitu. Ya, jadi di sini kalau lihat banyak banget bar-bar, jadi kayak kumpulan bar yang dijadiin satu di satu tempat yang dulunya hancur, sekarang dipergunakan menjadi bagus kayak gini. Yang akhirnya jadi tourist attraction gitu. Kreatif sih menurut gua dan emang menarik banget. Warna neon, kayak apa ya? Kayak beda vibes lagi gitu loh, kayak bukan di Budapest, kayak nggak tahu kayak underground mana gitu. Interesting. Tempat bertemunya bangunan bersejarah, culture, art, dan modernisasi ruins bar Budapest semua jadi satu di sini. Cocok untuk menutup malam terakhir kalian di Budapest. Besok see you di Nice to see you. You know I need you. We went to a conference to get new